Jurnal Dempo hari ini. Langkah konsultasi mengenai penataan daerah ke Subdit Penataan Daerah Wilayah 1, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri yang dilakukan Presidium Besemah bersama dua daerah yang saling beririsan. Kota Pagar Alam yang diaspirasikan Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Jenny Sandiah, SE, MH, Wakil Ketua 1, Haji Desi Siska, SE, dan Wakil Ketua 2, FC SE, sedangkan dari Kabupaten Lahat diaspirasikan Pak Jeroni, anggota DPRD Kabupaten Lahat, dan Kabag Pemerintahan Setda Pemkab Lahat. Dari Presidium, Sekretaris Arudji Kartawinata, Hairil Anwar Murni, dan Wakil Ketua Presidium Besemah Herdian Syahbana. Wakil Ketua Presidium Besemah Haji Bana menjelaskan perihal irisan Kota Pagar Alam dengan Kabupaten Lahat, kewedanaan tanah Pasemah dalam kerangka penyesuaian kapasitas daerah dan kinerja daerah Kota Pagar Alam untuk penguatan strategis NKRI. Ditambahkan Sekretaris Presidium Besemah Arudji Kartawinata, wilayah Kota Pagar Alam hampir 90% karakter pedesaan, agraris, persawahan, perkebunan, bukit barisan, hutan dan gunung. Kaitan karakter, ekonomi, lingkungan, dan budaya ini menjadi perhatian Presidium Besemah pada substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai penataan daerah. Perihal kesejahteraan masyarakat, rentan kendali dan pelayanan publik, kiranya perlu langkah evaluatif penyesuaian kapasitas dan kinerja daerah melalui penataan daerah. Hal ini bagian evaluasi dari masyarakat kecamatan-kecamatan kewedanaan tanah Pasemah yang masuk wilayah Dapil 3 dan Dapil 4 Kabupaten Lahat. Pak Jeroni, anggota DPRD Kabupaten Lahat dari daerah pemilihan 4, menjelaskan masyarakat di Dapil 4 yang notaben wilayah kewedanaan tanah Pasemah harus menyeberang melalui Kota Pagar Alam untuk mendapatkan pelayanan publik di Lahat. Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Jenny Sandiah, SE, MH, meminta pada Subdit Penataan Daerah Wilayah 1 mengenai kepastian hukum penataan daerah yang diusung oleh Presidium Besemah sebagai langkah konkret bottom up ke Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. DPRD Kota Pagar Alam tidak ingin hal ini mengganggu jalannya konstitusi dan pemerintahan daerah Kota Pagar Alam. Dari substansi yang termaksud dalam penataan daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pihak penataan daerah Wilayah 1, Dirjen Otonomi Daerah memberikan arahan agar Presidium Besemah, Pemkab Lahat, DPRD Kabupaten Lahat, Pemkot Pagar Alam, DPRD Kota Pagar Alam menyiapkan kajian akademik penataan daerah bersama Perguruan Tinggi Universitas Sriwijaya, Kota Pagar Alam dengan daerah kewedanaan tanah Pasemah, sekarang Dapil 3 dan Dapil 4 Kabupaten Lahat terkait sejarah, karakter Kota Pagar Alam, dan budaya Besemah yang menjadi dasar untuk penyesuaian kapasitas daerah dan kinerja daerah sebagai langkah murah kesejahteraan masyarakat, rentan kendali, pelayanan publik, dan meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD, serta fokus strategis membangun daerah sesuai dengan karakter pedesaan sebagai domain desentralisasi dan otonomi daerah. Ketika rancangan peraturan pemerintah atau RPP yang saat ini sudah memasuki harmonisasi sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk desain besar penataan daerah atau Desertada. Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setda Pemkab Lahat membenarkan akses pelayanan publik untuk masyarakat di Dapil 3 terutama di Dapil 4 kewedanaan tanah Pasemah harus melalui Kota Pagar Alam untuk mendapatkan pelayanan publik. Penghubung Presidium Besemah di Jakarta, Dedi Pasmadi Satya Darmanto, SAP, CH, CHT, CP, NLP menyimpulkan konsultasi penataan daerah di Kota Pagar Alam dan irisan kecamatan-kecamatan yang masuk Kabupaten Lahat tinggal menunggu RPP penataan daerah sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
untuk desain besar penataan daerah atau Deserta. RPP ini bisa segera terrealisasi dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja ditandatangani Bapak Presiden Republik Indonesia. Penyesuaian penataan daerah ini tidak merugikan APBN. Pemerintah pusat tetap menggunakan anggaran APBD Kota Pagar Alam yang akan mengalami penyesuaian sesuai dengan kapasitas dan kinerja daerah yang disesuaikan. Penataan daerah adalah amanat konstitusi. Bila ini sukses sebagai sebuah desain besar penataan daerah, kiranya tidak perlu lagi ada pemekaran daerah otonom baru atau DOB. Cukup dengan penyesuaian kapasitas dan kinerja daerah adalah langkah murah sejahtera. Hal ini bisa menjadi role model pilot project penataan daerah, jelas Dedi Pasmadi. Laporan jurnalis Dempo FM. Terima kasih Anda telah menyimak Jurnal Dempo hari ini. Persembahan 98,5 Dempo FM.